Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padli Repaldo, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu linguistik. Linguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ada beberapa komponen penting dalam linguistik, yaitu semantik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk makna. Seperti relasi makna, mungkin kata relasi kita di kehidupan sehari-hari berbeda dari di linguistik. Relasi makna itu berupa segi kesamaan atau pertentangan makna antar satuan bahasa dari kata, frasa, dan kalimat. Misalnya, ada sinonim, antonim, homonim, dan lain sebagainya. Adapun perubahan makna, yaitu perubahan suatu makna yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya makna yang meluas seperti ibu, bapak. Pada dulu, ibu, bapak itu hanya untuk orang yang melahirkan kita. Tetapi seiring perkembangannya waktu, kata ibu bapak menjadi kata untuk orang yang lebih dewasa, bukan sekedar untuk orang yang melahirkan kita saja atau orang yang membesarkan kita. Adapun makna yang menyempit yaitu seperti sarjana. Dulu sarjana untuk orang-orang yang pintar dan berilmu, sedangkan sekarang hanya untuk orang-orang yang lulusan S1 dan D3 saja. Ada juga beberapa yaitu medan makna. Medan makna keterkaitan makna antara karena kata-kata tersebut menjurus suatu bagian yang sama. Misalnya seperti merah, kuning, hijau. Itu menjurus ke warna. Dan adapun juga polisi, guru, dokter, dan dosen itu menjurus ke profesi. Ada komponen makna, yaitu sejumlah komponen yang bersatu membentuk makna secara keseluruhan. Seperti ayah, ya ada ayah, komponen maknanya itu adalah laki-laki, menikah, dewasa, dan manusia. Adapun ayam, yaitu berkokok, unggas, dan kakinya bertanduk. Ada juga yang namanya fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi manusia. Ada beberapa istilah dalam fonologi, misalnya fonemik. Fonemik itu cabang ilmu bahasa mempelajari bunyi yang dapat membedakan makna. Seperti fonem bunyi, misalnya bahasa yang nantinya dapat membedakan makna, misalnya fonem vokal lah. Fonem vokal yaitu A, I, O, E, O. Sedangkan fonem konsonal yaitu B, C, D, dan seterusnya. Ada juga fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang berfokus pada segala hal yang bersifatnya sains. Seperti alat reproduksi manusia, seperti yang menghasilkan bunyi, seperti lidah, tenggorokan, bibir, dan lain sebagainya. Selanjutnya morfologi. Morfologi itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Ada beberapa istilah dalam morfologi, yaitu morfem, satuan bahasa terkecil yang memiliki arti. Misalnya kata buku, kepiting, sendok. Adapun imbuhannya men, ber. Partikel lainnya yaitu lah, kah, per, fun. Morfonemik pertemuan antara satu morfem dengan morfem yang lain membentuk morfem yang baru yang memiliki arti. Morfonemik terdiri dari perubahan bunyi, penambahan bunyi, dan
penghilangan bunyi. Adapun perubahan bunyi yaitu men plus pukul. Men plus pukul yang kalau men plus pukul menjadi memukul. Itu adalah perubahan. Adapun penambahan bunyi seperti men plus cat menjadi mengecat, dan ada tambahan nge di tengah-tengah kata mengecat. Ada penghilangan bunyi seperti men plus rawat menjadi merawat. Jadi n-nya itu dihilangkan. Adapun juga sintaksis. Sintaksis ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kalimat. Seperti frasa, gabungan dua kata atau lebih yang menduduki salah satu fungsi sintaksis. Adapun juga contoh katanya yaitu ibu memasak nasi goreng. Di sini frasanya adalah nasi goreng. Adapun istilah dalam sintaksis yaitu klausa, satuan bahasa yang terdiri dari dan subjek dan prediktif yang tidak diakhiri tanda pengakhir kalimat titik, tanda seru, dan tanda tanya atau suatu nada tertentu. Adapun kalimat, satuan bahasa yang terdiri dari minimal subjek dan prediktifnya yang diakhiri tanda baca pengakhir kalimat, yaitu titik, tanda seru, dan tanda tanya atau suatu nada tertentu, seperti ibu memasak ketika ayah pulang. Klausa satunya adalah ibu memasak, klausa duanya adalah ketika ayah pulang. Namun semuanya digabungkan menjadi satuan kalimat, ibu memasak ketika ayah pulang. Terima kasih, cukup sekian.